Doa yang penuh dengan kekhawatiran. Di antara rahasia doa yang bisa sampai ke langit adalah doa yang disampaikan dengan penuh rasa khawatir. Kondisi kekhawatiran ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW ketika kaum muslimin tanpa sengaja mau tidak mau berhadapan dengan peristiwa yang kita kenal sebagai Perang Badar. Perang yang tak pernah diniatkan, tetapi Allah menakdirkan mereka harus berhadapan. Pada saat itulah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berada dalam kecemasan. Demikian juga dengan keadaan kaum muslimin, karena mereka tidak menyiapkan diri untuk berperang. Tak ada persenjataan, jumlah mereka pun masih sangat sedikit. Maka Rasulullah SAW pun berdoa dengan doa yang sangat menyayat hati, sehingga Abu Bakar As-Siddiq saat itu menyaksikan Rasulullah menengadahkan tangannya, menangis sampai bercucuran air mata hingga membasahi jenggotnya. Dadanya berguncang dan selendangnya terjatuh. Abu Bakar pun kemudian menyelimuti kembali dengan selendangnya, seraya mengingatkan bahwa insya Allah akan mengabulkan doanya. Bagaimanakah bunyi doa Rasulullah SAW dalam keadaan khawatir itu? Ya Allah, Azza wa Jalla, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, Azza wa Jalla, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, Azza wa Jalla, jika Engkau membinasakan kaum muslimin, maka sesungguhnya aku khawatir tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Rasulullah terus mengulangnya. Abu Bakar menghiburnya dengan sebuah ucapan, wahai Nabi Allah Azza wa Jalla, sudah cukuplah engkau bermunajat kepada Rabb-Mu. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Maka Allah pun kemudian menurunkan hujan yang tujuannya adalah meneguhkan hati kaum muslimin. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikanmu dengan air hujan itu, dan menghilangkan darimu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Allah mengetahui tentang kecemasan kaum muslimin, maka sebagai gantinya Allah mempercepat pertolongannya, yaitu dengan bantuan hujan membuat semua orang mengantuk dan merasa lelah, dan mereka bisa beristirahat. Mereka bisa menyegarkan tubuhnya dengan air hujan yang menyejukkan, dan mereka diteguhkan kakinya, diteguhkan imannya, diteguhkan semangatnya untuk sanggup berhadapan dalam peristiwa Badar tersebut. Allah berfirman, ketika Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kecemasannya di dalam berdoa, maka Allah melanjutkannya dengan mengatakan dalam firman-Nya, dan ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dari kisah ini kita mendapatkan petikan inspirasi bahwa selama ini jangan-jangan ketika kita berdoa kita tidak menyertakan kekhawatiran di hadapan diri kita terhadap perkara-perkara kehidupan. Kita tidak khawatir bahwa doa kita tidak diijabah. Hendaklah setiap kita kekhawatirannya dirubah, yaitu dengan cara khawatir engkau tidak menepati janji, yaitu ditujukan kepada Allah, bahwa Allah sesungguhnya menginginkan agar Allah bisa menepati janji. Dengan pernyataan kalimat kita itu, insya Allah akan mendengarkan apa yang kita inginkan, dan akan segeralah turun rasa tenang ke dalam hati kita. Bukan cuma rasa tenang, bahkan Allah membuat kita menjadi kuat menghadapi segala halang rintang kehidupan. Bahkan Allah turunkan bala bantuan berupa malaikat Allah
Kalau sudah malaikat yang turun tangan, apa aja juga insya Allah semuanya aman terkendali dalam genggaman Allah. Ayah bunda yang berbahagia, sesungguhnya ketika kita menyertakan khauf ya, jadi roja wa khauf, yaitu dalam keadaan kalau berdoa tuh harus H2C. H2C itu harap-harap cemas. Jadi berada di antara berharap penuh dengan Allah menepati janji, sekaligus berupa khawatir Allah tidak akan mengabulkannya. Nah, posisi inilah yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tahu Engkau maha menepati janji. Aku khawatir jika Engkau tidak tolong kami berhadapan dengan kesulitan ini, jangan-jangan kami sulit untuk bisa tenang beribadah kepadamu. Cerita tentang doa yang khawatir ini pun pernah terjadi di masa seorang ulama besar, Syekh Ali Muwafiq. Saat itu beliau sedang pergi berhaji, maka beliau pun bertawaf dalam keadaan cemas dan takut. Sepanjang tawaf beliau mengatakan, "Ya Allah, aku khawatir bahwa aku menjadi tamu yang tidak diharapkan kedatangannya, dan aku bukan tamu yang Kau cintai." Usai bertawaf, Allah membuat rasa kantuk pada Syekh Ali Muwafiq, dan dalam mimpinya ia mendengar sebuah kalimat yang menenteramkan jiwanya. Dikatakan untuknya, "Apakah mungkin engkau mengundang tamu yang kau undang ke rumahmu, tamu yang kau benci? Tentu orang yang kau undang ke rumahmu adalah orang-orang yang kau cintai." Demikian pula tentunya dengan Allah. Allah mengundang kita ke Baitullah, maka sesungguhnya Allah sedang mengundang hamba-hambanya yang dicintai. Maka sering-seringlah berharap kepada Allah bahwa kita adalah orang yang dipantaskan Allah untuk mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Sekaligus kita menunjukkan kecemasan kalau Allah tidak mengabulkannya. Kami khawatir ya Allah, ibadah kami menjadi berkurang, cinta kami kepada Engkau menjadi luntur, atau kami kemudian menjadi orang yang amat jauh dari Engkau. Mohon ya Allah, kokohkan iman kami, kuatkan iman kami, dan ketika dikabulkan ya Allah, izinkan kami lebih berbakti kepada Engkau dan lebih memberikan kebaikan untuk umat ini. Berjanji untuk menjadi tentara-tentara Allah yang menolong agama Allah seringkali menjadi pintu jalan terbukanya segala solusi kehidupan.